Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, sukacita? Yes. Oh ya, yang bawa firman hari ini siapa ya? Wajah baru. Oh iya, ada Bang Amsal Simarmata yang akan membawa firman pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi, sungguh alangkah baiknya. Selamat bernyanyi. Saatnya kita berdoa, tundukkan kepala adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah pada hari ini, semuanya karena anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan sabda-Mu, buka hati dan pikiran kami agar anak-anak-Mu dapat memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita saatnya akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34 sampai Kejadian 47 ayat 12 dengan tema atau judul keluarga Yakub pindah ke Mesir. Mari kita mendengarkan. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. Dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu,
apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, ya, kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Adik-adik sekalian, bagaimana keluarga itu adalah sangat penting. Hidup rukun, bersatu, saling mengasihi. Tentu adik-adik kalau berpisah dengan mama dalam waktu yang cukup lama, wow, pasti sangat rindu. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Pada akhirnya Tuhan mempersatukan keluarga Yakub yang sangat besar itu. Yang pertama yang boleh kita lihat adalah tujuan Yusuf dijual ke Mesir adalah untuk memelihara keluarga Yakub dan juga bangsa-bangsa lain. Yang kedua, bergembira karena Yusuf sudah bertemu dengan keluarga besarnya, terutama bapaknya Yakub. Mereka dipersatukan, mereka boleh kembali hidup rukun adalah karena Tuhan yang sudah mempersatukan mereka. Demikian juga dengan adik-adik. Kita di dalam keluarga harus hidup rukun, bersatu. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh menyakiti hati abang dan kakak. Karena kita sudah dipersatukan oleh Kristus di dalam kasih-Nya, yaitu dengan mati di kayu salib demi dosa abang, demi dosamu, demi dosa papa dan mama, demi dosa abang dan kakak, semua kita, agar kita saling hidup rukun. Poin yang berikutnya adalah walaupun Firaun tidak percaya kepada Allah, tetapi Yakub mendoakan Raja Firaun. Adik-adik sekalian, kita tidak hanya mendoakan keluarga kita, tetapi juga mendoakan orang lain. Itulah tanggung jawab kita seperti Yakub. Yang keempat, semua itu adalah karena kasih Kristus yang diam di antara kita. Di hati kita harus ada kasih
Kristus itu. Agar saling mengasihi, hidup rukun. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Jangan lupa untuk mengaplikasikan dalam hidup kita ya adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dihafal ya adik-adik. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dan sambil menyanyikan lagu pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semangat menyanyikannya. Rukun cinta satu sama lain, itulah namanya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah namanya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita menutup ibadah kita adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai beribadah. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh hidup rukun, saling mengasihi di dalam keluarga kami dan juga di lingkungan kami. Persembahan yang kami kumpulkan kiranya boleh kami pakai menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Saat ini kami akan mengakhiri, Engkau yang memberkati kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin adik-adik, sampai jumpa. Salam.